Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Puji Tuhan karena pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan Yesus boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan karenanya di kesempatan pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita akan beribadah, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karenanya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tak putus-putusnya kami menghadap tahta kekudusan-Mu seraya menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih kami kepadamu. Oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selalu kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sepanjang malam boleh kami lewati, Engkau sudah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi kami, sehingga kami pun sudah boleh beristirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau berkati kami. Tapi sebelumnya Tuhan, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karenanya ya Tuhan, kami mohon Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih khusus bagi hamba-Mu yang pada saat ini akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau memampukan hamba untuk boleh memperkatakan firman-Mu di dalam kehidupan saat ini, agar senantiasa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab senantiasa boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Markus 16, dibaca mulai ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-6a. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan akan pembacaan firman Tuhan di saat ini yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Markus 16 ayat 5 sampai ayat 6a. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan kasih sayang-Nya dalam kehidupan kita, sehingga hari ini, di pagi hari ini, Dia masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Bersyukur juga kita karena masih dalam suasana perayaan Paskah Yesus Kristus, yang dimana juga dalam Paskah yang kita rayakan bertepatan juga dengan Hari Raya Pemuda Gemim. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan Oktober sampai bulan November 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat 10 anak-anak muda atau kaum milenial dalam jajaran pemerintahannya. Nah, dalam pandangan Presiden, anak-anak muda cepat memahami perkembangan zaman. Mereka dinilai dinamis, fleksibel, dan energik. Nah, kaum milenial ini diharapkan konsisten membangun reputasi Indonesia di mata dunia. Nah, Alkitab banyak menyajikan contoh tentang kiprah orang-orang muda. Awalnya mereka diragukan, bahkan dipandang remeh. Nah, Raja Saul ragu tentang kemampuan Daud mengalahkan Goliat
dan tentara Filistin karena dipandang masih muda. Itu dapat kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Yeremia ragu tentang dirinya yang tidak pandai bicara karena masih muda. Itu dapat kita baca dalam Yeremia 1 ayat 6. Daniel dan kawan-kawan sering dilecehkan, bahkan dihukum karena masih muda, sudah berhikmat. Timotius sudah sering dipandang rendah karena masih muda. Nah, hal ini memang tidak mengherankan mengingat kepemimpinan orang Yahudi yang sering mengagungkan usia tua. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tua-tua Yahudi adalah simbol kematangan dalam mengambil keputusan. Kesaksian mereka pasti dipercaya. Tetapi Allah memiliki kriteria tersendiri dalam memilih seseorang terlibat dalam rencananya. Itulah juga gagasan dalam bacaan ini. Markus juga menggambarkan sosok yang hadir di kubur itu adalah orang muda, bukan tua-tua Yahudi yang kompeten di bidang agama. Orang muda itu dipercayakan menyampaikan mahakarya agung Allah, bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena dan perempuan lain ragu bahkan takut tentang sosok orang muda itu, karena dalam konteks mereka tidak lazim berita sepenting itu hanya disampaikan oleh seorang pemuda. Tetapi para perempuan itu mulai belajar tentang maksud Allah. Mereka berpikir, bukankah juga Yesus Kristus sudah jadi guru mereka sejak ia masih muda? Bukankah misi Yesus malah mencapai puncaknya di usia yang masih muda? Nah, meragukan kapasitas orang muda adalah cara pandang duniawi, tetapi mempercayakan pemuda berkiprah dalam karya penyelamatan adalah karakter ilahi. Mereka memang perlu dilatih, dibimbing untuk semakin mengenal Allah. Maka disinilah peran gereja dan terutama keluarga Kristen mempersiapkan generasi muda untuk siap melayani. Pendidikan iman dan pendidikan karakter adalah dasar penting dan harus dimulai dari keluarga. Karenanya saudara-saudara, marilah kita tetap terus berdoa agar anak-anak muda Kristen semakin giat menjalankan tugas dan panggilan gereja, agar mereka semakin hari semakin diberkati untuk kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan anak-anak muda Gereja Masihi Injili Minahasa dan anak-anak bangsa dan negara. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menuntun menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah boleh hadir memberkati kehidupan kami saat ini. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan dengarkan bersama-sama tadi Tuhan dapat memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari Tuhan tuntun sertai kami dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Mari Tuhan Engkau berkati, biar kesuksesan serta keberhasilan boleh menjadi bagian hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami, yang kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.